Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, yang dikenal dengan istilah paganisme. Selain menyembah berhala, di kalangan bangsa Arab ada pula yang menyembah agama Masehi atau Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Di samping itu juga, ada agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah, serta agama Majusi yaitu agama orang-orang Persia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Ketika itu Raja Yaman Abraha dengan gajahnya menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu dinamakan dengan Tahun Gajah. Beliau telah menjadi yatim piatu ketika berumur 8 tahun dan beliau diasuh oleh kakek dan pamannya yang bernama Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mengenal perdagangan, sebab pada saat itu beliau telah diajak berdagang oleh paman beliau, Abu Thalib, ke negeri Syam. Dari pengalamannya berdagang, maka setelah beranjak dewasa, beliau ingin berusaha berdagang dengan membawa barang dagangan Khadijah, seorang saudagar wanita yang pada akhirnya menjadi istri beliau. Fase kenabian pada Nabi Muhammad dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hira, sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi atau utusan Allah. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya, namun turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul yang harus berdakwah. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua periode, yaitu pertama adalah periode Mekah, ciri pokoknya yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid. Kedua yaitu periode Madinah, ciri pokoknya adalah pendidikan sosial dan politik. Periode Mekah. Pada periode ini, 3 tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau. Di samping itu, juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya dijadikan markas untuk berdakwah, Rumah Arqam. Kemudian setelah turun ayat 94 surah Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad melakukannya dengan 3 cara, yaitu rahasia. Pada tahapan ini, Nabi menyampaikannya hanya pada kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya, semi rahasia. Beliau menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim, terang-terangan atau demonstratif. Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Dakwah yang disampaikan Nabi ini mendapatkan penolakan masyarakat Quraisy dalam berbagai cara. Penolakan tersebut diantaranya lunak. Cara ini dilakukan dengan menyebar propaganda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, juga pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab dan lainnya. Semi lunak, yaitu dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamnya. Kasar atau keji, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun non-fisik. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak mudah karena mendapat tantangan dari kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Bidang politik kekuasaan. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. 2. Sosial atau persamaan derajat sosial. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. 3. Agama dan keyakinan. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
4. Budaya. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam. 5. Ekonomi. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Pada saat periode Madinah, sebab utama Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah yaitu 1. Perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah lembut dan watak rakyatnya yang sangat tenang mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam, sedangkan kota Mekah sebaliknya. 2. Nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negaranya, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya sendiri. 3. Tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras yang di Mekah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid. Tujuan Rasulullah mendirikan masjid ialah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara, dan musyawarah. Masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah SAW mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor dengan cara mempersaudarakan kedua golongan ini. Rasulullah SAW telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti sebelumnya. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Nabi Muhammad SAW hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. 2. Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. 3. Adalah kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material, mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota Madinah. 4. Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari kedua sumber hukum Islam tersebut, didapat suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah. Dan untuk bidang ekonomi, dititik beratkan pada jaminan keadilan sosial, serta dalam bidang kemasyarakatan, diletakkan pula dasar-dasar persamaan derajat antara masyarakat atau manusia, dengan penekanan bahwa yang menentukan derajat manusia adalah ketakwaan. Mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah, yang berisi undang-undang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi ini secara garis besar menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu 1. Bidang politik. Dalam Piagam Madinah menerapkan sistem musyawarah. 2. Bidang keamanan. Seluruh warga berhak mendapatkan keamanan dan kemerdekaan. 3. Bidang sosial. Nabi meletakkan dasar persamaan di antara manusia. 4. Bidang ekonomi. Nabi SAW menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. 5. Bidang keagamaan. Hak beragama dijamin, namun
harus memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau penduduk kota Madinah. Adapun penjabaran dari piagam ini yang dijadikan sebagai dasar dalam membina masyarakat Islam yang baru dibentuk Rasulullah SAW meliputi beberapa prinsip, yaitu al-uquwah. Ukhuwah ini meliputi ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Kemudian al-musawah. Semua penduduk memiliki kedudukan yang sama dan setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan, kebebasan, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. At-tasamuh. Umat Islam siap berdamping secara baik dengan semua penduduk termasuk Yahudi, serta bebas melaksanakan ajaran agama dan harus memiliki sikap toleransi. Kemudian al-ta'awun, semua penduduk harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Kemudian at-tasawur, jika ada persoalan dalam negara, harus melakukan musyawarah. Al-adalah, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, agar terciptanya masyarakat yang adil.